Jo, dengar-dengar kamu belum lapor SPT tahunan ya? Iya nih, masih belum lapor SPT. Kenapa? Lebih kurang ngerti, belum ngerti dokumen-dokumen apa yang kita perlukan untuk sampaikan dalam laporan tersebut. Oh gitu. Jadi, ada 4 dokumen yang harus kamu siapin untuk lapor SPT tahunan. Yang pertama, jika teman-teman sebelumnya belum punya DJP online, teman-teman perlu siapin KTP. Buat apa? Buat login di akun Cortex-nya. Nah, bagi teman-teman yang sama sekali belum pernah login, teman-teman bisa aktifasi. Nah, aktifasi ini teman-teman perlu membawa beberapa hal pendukung, seperti nomor kartu keluarga, email, serta nomor telepon yang aktif dan terdaftar. Oke, untuk selanjutnya yaitu dokumen kedua, yaitu teman-teman harus mempersiapkan bupot. Bupot itu apa sih? Bupot itu adalah bukti pemotongan teman-teman atas penghasilan teman-teman selama 1 tahun, yaitu dari Januari sampai Desember. Untuk bupot ini sendiri itu ada banyak jenis. Tapi secara umum itu ada bupot A1 dan bupot A2. Itu disesuaikan dengan profesi teman-teman. Untuk bupot A1 itu ditujukan kepada karyawan dari satu pemberi kerja. Dan untuk bupot A2 itu untuk pegawai pemerintahan, contohnya PNS. Untuk ngakses bupotnya itu gimana sih? Untuk ngakses bupotnya itu kita bisa unduh softwarenya di akun Cortex teman-teman, yaitu dengan mengklik portal saya, kemudian klik lagi dokumen, kemudian di refresh dan akan muncul bupot teman-teman berdasarkan profesi teman-teman, yaitu nanti akan muncul filenya yaitu bukti pemotongan A1 ataupun A2. Dan juga bukti pemotongan ini bisa teman-teman dapatkan dari kantor teman-teman dari bagian manajemen untuk mendapatkan hard filenya. Yang ketiga, teman-teman harus juga melaporkan kas dan setara kas. Kemudian yang kedua ada harta bergerak, harta tidak bergerak, dan juga harta lainnya. Dan yang terakhir, teman-teman juga harus melaporkan utang dan piutang. Yang keempat, teman-teman bisa menyiapkan daftar anggota keluarga dan tanggungan. Bagi teman-teman yang sudah menikah dan tidak memiliki tanggungan bisa diisi K0, dan bagi teman-teman yang belum menikah bisa diisi TK0. Masih belum paham juga? Yuk kita belajar sama-sama. Semua, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita melaporkan SPT secara mandiri melalui Cortex. Di tahun ini kita sudah dimudahkan dalam melaporkan SPT secara mandiri dengan cara kita login di akun Cortex kita. Di tahun ini juga untuk ID pengguna kita itu NIK dengan NPWP itu sudah digabung. Jadi kita cuma memerlukan untuk login Cortex kita cuma memerlukan NIK KTP dan juga kata sandi. Oke, bagi yang belum memilikinya bisa mengaktifkan akun wajib pajaknya. Kalau sudah memiliki nih akunnya, tapi kita lupa kata sandi atau tidak tahu, kita bisa lupa kata sandi untuk mereset kata sandinya. Di situ bakalan kita diarahin pastinya nanti untuk kapalnya bakal diisi nick dan juga bisa melalui bisa 2 nomor telepon atau Gmail. Kalau untuk Gmail pastikan email Anda yang aktif dan yang sudah terikat di NIK tersebut, dan juga harus kosong penyimpanan di Gmailnya, nggak boleh penuh. Sementara kalau untuk nomor telepon itu kita Anda harus memiliki pulsa, jadi bakalan dikirim kode link reset passwordnya melalui SMS kita, dan itu akan memakan pulsa kita. Kalau misalnya kita sudah mempunyai, kita login di sini, misalnya ada login kan, lanjut sini. Oke, kita kan mau laporkan SPT tahun 2025 ini kan, kita masuk SPT. Oke, kita buat konsep dulu. Ini udah belum ya?
Oke, kita buat konsep. Kita PPh orang pribadi pastinya. Tahunan 2025, karena kita akan lapornya 2005. Norma pembetulan, kita create text-nya. Misalnya kita bayaran lapor. Oke, kita tutup. Nah, di sini sebelum ini, makanya sebelum kita masuk ke buat konsep SPT, kita pembuatan atau penerbitan kode otorisasi DJP-nya. Gimana caranya? Masuk ke portal saya, klik penerbitan kode otorisasi DJP. Di situ klik kode otorisasi DJP. Nah, ID page-nya saya sarankan sesuaikan dengan password Cortex Anda masing-masing. Kenapa? Karena akan memudahkan Anda, jadi tidak perlu bingung punya 2 password. Jadi cukup 1 password untuk satu untuk passpage, satu untuk masuk Cortex-nya. Oke, karena ini sesuai tadi mana? Ini cek. Oh, ini boleh bentuk tanda tangan aja. Ini kita cek page. Oke, kita konfirmasi tanda tangan. Oke, SPT kita berhasil dilaporkan. Kalau misalnya sudah berhasil kita dilaporkan, seperti tadi saya bilang, kalau ini udah berhasil nih. Ini bakal masuk ke bakalan dikirim notifikasi dari Cortex-nya atau dari pajaknya. Itu bahwasannya Anda sudah berhasil melaporkan SPT tahunan dengan bukti BP, bukti penerimaan elektroniknya. Nah, di situ Anda bisa kirimkan ke bendahara perusahaan atau siapapun yang inilah, pokoknya bendaharanya lah. Jika diminta untuk apakah sudah melaporkan SPT-nya atau belum. Jadi bukti ini jangan pernah hilang. Saya sarankan untuk menyimpannya. Jadi kurang lebih seperti itu dalam melaporkan SPT secara mandiri. Secara mandiri bisa di rumah, bisa melalui laptop, segala macam apapun. Yang penting kita kalau misalnya kita agak malas ke kantor wilayah, ke KPP atau segala macam, inilah kita bisa lewat online. Yang penting kita sudah memiliki akun Cortex-nya dulu. Kalau misalnya belum, baru bisa kita ke KPP untuk menanyakan bagaimana cara kita mengaktifasi dan segala macam. Dan jika memiliki masalah. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Saya mohon maaf jika ada penyampaian saya dalam menjelaskan tata cara kita dalam menyampaikan atau melaporkan SPT tahunan secara mandiri. Saya ucapkan terima kasih.